Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim rahimahullah taala. Dan kita masih pada dalam pembahasan tata cara salat sesuai dengan tuntunan syariat yang beliau tuliskan di sini. Ada sekitar 24 cara sebagaimana yang ditemukan dalil-dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih banyak kita temukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada poin 16, 17 dan 18. Silakan dibuka. Halaman 16, halaman 98, poin 16, penulis mengatakan, setelah sujud, jadi pembahasan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan sujud, kemudian angkat kepalamu sambil bertakbir, lalu duduk, bentangkan kaki kiri dan duduklah di atasnya. Kaki kanan ditegakkan dan hadapkan jari jemari kaki kanan ke arah kiblat, atau duduk di antara dua sujud. Setelah itu bacalah astagfirullah, Allahummaghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Kemudian yang ke-17, bertakbirlah untuk sujud yang kedua sebagaimana sujud pertama. 18, setelah itu angkat kepalamu sambil bertakbir. Duduklah sejenak seperti duduk di antara dua sujud, lalu bangkitlah dengan tumpuan kedua tangan ke lantai menuju rakaat kedua. Jika kita bisa simpulkan pembahasan kita di sini ada dua. Yang pertama adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu sujud lagi sebagaimana sudah kita jelaskan. Setelah itu adalah duduk atau bangkit dari sujud menuju ke berdiri. Ya. Yang pertama duduk di antara dua sujud, yang kedua bangkit dari sujud menuju berdiri, yang dimana ada duduk istirahat sebelumnya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bahas yang pertama yaitu duduk di antara dua sujud. Perlu diketahui bahwa duduk di antara dua sujud, yaitu setelah sujud, dia bangkit menuju duduk. Nah, ini merupakan rukun dalam sholat. Adalah rukun dalam sholat. Sebagaimana yang kita ketahui konsekuensinya, jika ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Dia harus ulang dari awal. Karena ia bagian daripada rukun. Dan duduk di antara dua sujud, ini termaktub di dalam hadis yang kita kenal dengan hadis al-musi salatuhu, hadis tentang seseorang yang buruk salatnya, kemudian dinasihati dan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyimpulkan hadis ini adalah hadis yang membicarakan tentang rukun salat, yang mana bagaimana sebuah salat itu bisa dikatakan sah, ya, yaitu apabila terpenuhi di dalamnya rukun-rukun dalam salat. Nah, di dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Tsumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqul Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sampai anggota badannya menempati tempatnya. Kemudian mengucapkan Allahu akbar, kemudian mengangkat kepalanya bangun dari sujud sampai ke posisi duduk. Nah, inilah yang dimaksud dengan duduk di antara dua sujud. Dan ini adalah rukun di dalam sholat, yang mana jika ditinggalkan menyebabkan sholatnya tidak sah. Baik. Cara duduk di antara dua sujud. Yang kedua pembahasannya adalah cara duduk di antara dua sujud. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara duduk di antara dua sujud, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu macam-macam duduk dalam sholat. Macam-macam duduk dalam sholat sesuai dengan apa yang tertera di dalam dalil. Yang pertama adalah duduk jenis iftirash, ya. Iftirash, duduk iftirash. Bisa diingat baik-baik, duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Dijelaskan dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan,
فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk dalam salat di 2 rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya. Beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Jadi kaki kiri direbahkan dan kaki kanan ditegakkan. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas kaki kirinya dan itu disebut dengan iftirash. Ya. Jadi kaki kanan ditegakkan, kemudian dia duduk di atas kaki kirinya yang direbahkan. Itu disebut dengan duduk iftirash. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Tirmidzi, ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى ساجدا. Kemudian kaki kiri beliau ditekuk dan diduduki, ya, direbahkan dan diduduki. Kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya, lalu turun sujud kembali. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, min sunnatis shalah an tansibal qadama al-yumna wa istiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah wal julusu 'ala al-yusra. Di antara sunnah dalam salat adalah menegakkan kaki kanan lalu menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan cara duduk iftirash. Ya, diingat baik, ini cara duduk iftirash. Kemudian yang kedua, cara atau macam duduk yang kedua dalam salat yaitu duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Dalilnya apa? Hadis yang sama dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di akhir beliau mengatakan wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di akhir di rakaat yang terakhir, ya, di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, yang beliau mengeluarkan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, kemudian menegakkan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas lantai. Ya, jadi ini anggap saja kaki kanan, telapak kaki kanan ini ditegakkan, yang mana jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian mengeluarkan kaki kirinya dikeluarkan, dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas lantai. Nah, seperti itulah yang disebut dengan duduk tawarruk. Begitu pula dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dari Imam An-Nasa'i dari sahabat yang sama yaitu Abu Humaid As-Sa'idi, idza kana fi ar-rak'ataini allataini tanqadhi fihima as-salah akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada ala shiqqihi mutawarrikan thumma sallam. Jika telah pada dua rakaat yang merupakan rakaat terakhir terdapat salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kakinya dan beliau duduk di lantai secara tawarruk, kemudian beliau salam. Ya, ini cara duduk yang kedua yaitu tawarruk. Baik. Yang ketiga, duduk iq'a. Ini mungkin asing di telinga kita. Salah seorang tabi'in, Thaus bin Kaysan rahimahullah mengatakan, "Qulna li Ibn Abbas fil iq'a' 'ala al-qadamain." Faqala hiya sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Faqala Ibn Abbas bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Muslim. Kami bertanya mengenai duduk iq'a' kepada Ibnu Abbas. Jadi Thaus bin Kaysan, salah seorang tabi'in, bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat mulia, bagaimana pendapat Anda? Intinya Thaus bin Kaysan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk iq'a'. Jadi duduk iq'a' ini kedua kaki ini ditegakkan, dan kemudian kita duduk di atasnya, di atas kedua tumit. Maka kata Ibnu Abbas, itu sunnah. Dan Thaus mengatakan, kami memandang perbuatan tersebut ada sikap tidak elok terhadap kaki. Maka Ibnu Abbas mengatakan, justru itu adalah sunnah Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Itu yang disebut dengan duduk iq'a. Jadi kita duduk di atas kedua tumit, ya, kedua tumit. Yang mana kedua kaki kita ditegakkan. Itu iq'a. Nah, di sisi lain ada cara duduk iq'a yang dilarang. Sama-sama bentuknya iq'a, duduk iq'a, tapi ini dilarang. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalathin. Amarani bi raq'atay dhuha kulla yawmin wal witr qabla an-nawm wa siyami thalath ayyam min kulli shahr. Wa nahani an nafratin ka nafratid dik wa iq'a'i ka iq'a'il kalb wal tifati kaltifati tha'lab." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Memerintahkanku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari dari setiap bulan. Kemudian beliau melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan, terlalu cepat sholatnya misalkan seperti itu. Kemudian duduk iq'a seperti duduk iq'a'nya anjing dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Baik, perhatikan. Duduk iq'a yang dilarang ini yaitu ketika seseorang meletakkan, mohon maaf, bagian bokongnya di atas lantai, lalu kaki yang ada di bagian kanan dan kiri dalam keadaan terhampar. Nah, itu duduk iq'a yang dilarang. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajul dhira'aihi iftirash as-sab'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang uqbatu syaitan, duduknya syaitan, yaitu juga melarang seorang yang menghamparkan kedua lengannya seperti menghamparnya kaki binatang buas. Jadi dia, mohon maaf, bokongnya ini diletakkan di atas lantai dan kedua kakinya dihamparkan, ya, dalam keadaan terhampar. Baik, kemudian ada penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-iq'a naw'an, ahaduhuma an yasluq al-yatayhi bil ard wa yansib saqayhi wa yada'u yadayhi 'ala al-ardi ka iq'a'il kalb. Hakadha fassarahu Abu Ubaidah Ma'mar bin Muthanna wa sahibuhu Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam wa akharun min ahli al-lughah. Wa hadha an-naw' huwa al-makruh alladhi warada fihi an-nahy. Wa an-naw' ath-thani an yaj'ala al-yatayhi 'ala aqibihi baina sajadatain. Wa hadha huwa murad Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma biqaulihi sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nassa Syafi'i radhiyallahu ta'ala fil wal imla ala istihbabihi fil julus baina sajadatain. Duduk iq'a, kata Imam Nawawi, itu ada 2 macam. Macam yang pertama yaitu menundukkan, mohon maaf, bokong di atas lantai, kemudian menegakkan betisnya dan meletakkan kedua tangannya di atas lantai sebagaimana duduknya anjing. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Muthanna dan juga muridnya yaitu Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam. Dan para ahli bahasa lain. Jadi itu termasuk duduk iq'a yang dilarang. Duduknya di atas lantai sementara kedua kakinya dibentangkan atau ditegakkan. Baik. Adapun duduk iq'a ya, yaitu seseorang duduk di atas kedua tumitnya di antara 2 sujud. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, yang mana ia merupakan bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduk iq'a yang diperbolehkan itu adalah ketika kedua kaki kita ditegakkan, dirapatkan dan ditegakkan, dan kita duduk di atas kedua tumit. Itu duduk iq'a berdasarkan apa yang diutarakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih ini. Ya. Dan ini diperbolehkan, disunahkan, dan dilakukan ketika duduk di antara 2 sujud. Baik, sekarang pertanyaannya, dari ketiga macam duduk tadi dalam sholat, cara duduk di antara 2 sujud seperti apa? Maka jawabannya adalah cara iftirash. Cara duduk iftirash, yaitu dengan membentangkan punggung kaki kiri ke lantai dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Nah, selain duduk iftirash, diperbolehkan juga duduk iq'a. Cara duduk iq'a dalam sholat yang dibolehkan dengan menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas kedua tumit kaki dan jari-jari menghadap ke arah kiblat sebagaimana diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Dan ini duduk di antara 2 sujud dengan cara iftirash atau dengan cara duduk iq'a.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya sudah bisa difahami dengan baik. Baik. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak mampu, ya, tidak mampu, baik duduk iftirash atau duduk mungkin tidak mampu, bisa disebabkan karena kaki kesleo, bengkak, ada luka. Maka jawabannya adalah ia lakukan sesuai dengan kemampuannya, dengan posisi yang memudahkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun ayat 16, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kepada kamu semua satu urusan, ya, dengan sebuah perkara, dengan sebuah perintah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan, ya. Nah, itu kalau seandainya memang tidak mampu, ya. Misalkan ada sebagian yang pernah saya perhatikan dan saya lihat, yang seharusnya dibentangkan ke arah kanan, ini justru dibentangkan ke arah kiri kakinya. Jadi kaki kanan yang dibentangkan dan kaki kiri pun ikut dibentangkan. Dan ternyata setelah ditanyakan dan selidiki, ternyata dia punya sakit sehingga tidak bisa duduk dalam sholat secara sempurna. Maka sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Tapi kalau bisa dan mampu, maka tidak boleh. Harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disunahkan. Sebagaimana keumuman dalil, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Baik. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya? Ya, ada beberapa bacaan yang kita dapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdatain fi salatil lail, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni." Kita ulangi, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Kata Abdullah bin Abbas, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud pada salat malam, beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah rezeki kepadaku, dan tinggikanlah derajatku. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kita ulangi, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Yang kedua, sama dari jalan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis atau yang serupa. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berikanlah aku petunjuk, dan berikanlah rezeki. Dan ini adalah doa yang baik untuk dibacakan, dan tentunya seharusnya ketika kita membaca ini harus resapi dengan baik, karena semuanya akan membuahkan faidah untuk kita dunia dan akhirat. Kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan rasa cukup, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan rezeki. Maka harus fahami baik-baik. Dan inilah manfaatnya ketika kita sholat, bacaan-bacaan yang kita baca itu kita fahami maknanya, agar kita betul-betul bisa menghayati dalam setiap sholat kita. Baik, kemudian yang ketiga, ini dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau mengajarkan bacaan salat kepada salah seorang Arab Badui, Nabi mengajarkan doa, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, berikan rahmat kepadaku, berikanlah afiat kepadaku, dan berikan rezeki kepadaku. Yang keempat, dari Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan, "Tsumma jalasa yaqul, Rabbighfirli mithla ma kana qa'iman tsumma sajad." Kemudian Nabi SAW duduk, setelah sujud beliau
duduk, ya. Kemudian Nabi duduk setelah sujud dan mengucapkan Rabbighfirli, dan lamanya semisal dengan lama berdirinya. Kemudian beliau sujud. Jadi bacaan ini dan yang keempat ini lebih mudah. Ya, Rabbighfirli. Sebagaimana beliau lama berdiri. Lama berdiri misalkan 5 menit. Jadi baca Rabbighfirli selama itu. Nah, itu diantara bacaan-bacaan yang diucapkan ketika duduk di antara dua sujud. Baik, ada sebagian ulama berpendapat bahwa ketika bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, maka seorang yang sholat disyariatkan mengangkat tangan. Perhatikan ini, ada sebagian berpendapat, ya, sebagian berpendapat dari sujud menuju duduk di antara dua sujud dianjurkan mengangkat tangan sambil bertakbir. Jadi sujud, ketika mau duduk di antara dua sujud, bangkit dan sambil mengangkat tangan, ya. Berdasarkan hadis, kana yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbir. Biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan bersama dengan takbir, yaitu ketika bangun dari sujud. Ibnu Qayyim mengatakan, ra'aitu aba fi sebentar. Kita bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait permasalahan bangkit dari sujud menuju duduk dan mengangkat tangan. Nah, wa nuqila 'anil athram wa qad su'ila an raf'il yadayn fa qala fi kulli khafdhin wa rafa'. Wa qala athram ra'aitu aba Abdullah yarfa'u yadayhi fi shalah fi kulli khafdhin wa rafa'. Dinukil dari Al-Athram ketika beliau ditanya mengenai mengangkat tangan, beliau berkata, mengangkat tangan itu setiap kali menunduk dan setiap kali naik. Aku melihat Abu Abdullah, itu Imam Ahmad, mengangkat tangannya dalam setiap salat, dalam salat setiap kali merunduk dan setiap kali naik. Wallahu a'lam. Dan itu ada pendapat di kalangan para ulama. Namun yang tepat, ini dilakukan kadang-kadang saja, tapi tidak setiap saat. Ya, sebagaimana dijelaskan para ulama dalam Mawsu'ah Fiqhiyah, kana yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbir ahyanan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika takbir saat bangun dari sujud kadang-kadang. Jadi boleh. Jadi kita jangan heran ketika melihat seseorang yang bangkit dari sujudnya menuju duduk di antara dua sujud sambil bertakbir dan mengangkat tangan. Baik. Maka itu pembahasan duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud, dia bangkit menuju duduk di antara dua sujud dengan cara duduk iftirash, kemudian dengan bacaan-bacaan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, setelah itu dia sujud lagi. Bagaimana sujudnya? Sama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu dia bangkit. Bangkit menuju apa? Berdiri. Bangkit menuju berdiri. Baik. Nah, di sini Pak penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, sebelum bangkit hendaknya dia duduk istirahat terlebih dahulu. Jadi dari sujud ya, menuju bangkit tidak langsung bangkit, tapi duduk istirahat sebagaimana duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirash. Setelah itu baru berdiri. Nah, duduk istirahat ini adalah duduk sejenak ketika hendak bangkit dari satu rakaat ke rakaat yang berikutnya, yang tidak dipisahkan dengan tasyahud awal. Seperti dari rakaat 1 ke rakaat kedua, rakaat ketiga ke rakaat keempat. Ya, tidak dipisah dengan tasyahud awal. Nah, di sini ada 3 pendapat ulama tentang hukum duduk istirahat. Ada yang mengatakan bahwa duduk istirahat itu tidak dianjurkan. Ada lagi pendapat kedua, duduk istirahat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin setiap sholat. Ya. Kemudian pendapat ketiga mengatakan duduk istirahat dianjurkan baik yang membutuhkan dan tidak dianjurkan, bagi yang membutuhkan dan tidak dianjurkan bagi yang tidak membutuhkan. Yang ketiga ini dirinci. Yang membutuhkan seperti orang-orang tua yang sudah lemah, orang yang sakit, maka dibolehkan baginya, dianjurkan untuknya untuk duduk istirahat terlebih dahulu. Dan tidak dianjurkan bagi yang tidak membutuhkan, para pemuda yang masih kuat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pendapat yang kita lihat adalah diperbolehkan, ya, dianjurkan.
Karena dari Malik bin Al-Huwairits beliau mengatakan dan beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, dan ketika beliau hendak bangkit dari rakaat ganjil ke rakaat genap, beliau tidak langsung bangkit, tapi sampai duduk secara sempurna. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Malik. Dan beliau pernah mencontohkan cara sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Malik bin Huwairits mencontohkan cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau hendak bangkit ke rakaat berikutnya, beliau duduk sempurna, kemudian baru bangkit dengan bertumpu kepada tangan. Ya. Dan cara duduk istirahat ini sama seperti duduk iftirash. Ada lagi yang berpendapat bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu duduk iftirash itu dilakukan di akhir-akhir kehidupan beliau, dalam arti ketika beliau sudah mulai melemah kondisi tubuhnya, ya. Adapun ketika beliau di masa-masa kuat muda, ya, maka beliau langsung berdiri tanpa duduk iftirash terlebih dahulu, ya. Wallahu alam bissawab. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi silahkan bagi yang ingin duduk istirahat, maka hal tersebut tidak mengapa, dan apabila ada sebagian yang ingin langsung berdiri maka juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup sekian dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini berkenaan tentang duduk di antara dua sujud dan bangkit dari sujud menuju berdiri. Ya, bangkit dari sujud menuju berdiri. Mudah-mudahan ini difahami dengan baik, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tasyahud awal, ya, kemudian tahiyat, kemudian tasyahud akhir, ya, dan setelah itu salam. Karena pembahasan kita tinggal sedikit. Kemudian setelah itu kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya secara rinci yang dituliskan oleh penulis berkaitan dengan rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, dan sunnah salat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.